Panggung hiburan dan panggung politik adalah dua panggung yang berbeda. Akan tetapi dalam waktu tertentu mereka saling tarik-menarik. Banyak selebriti yang ingin masuk ke dunia politik. Begitu juga banyak partai politik yang menarik-narik selebriti untuk masuk ke dalam dunia politik. Nah, bagaimana hubungan keduanya dan bagaimana agar selebriti bisa berhasil di dalam dunia politik? Kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai selebriti dan dunia politik. Di Indonesia kita mengenal banyak selebriti yang sukses berkarir di dunia politik seperti Deddy Mizwar, Rano Karno, Dede Yusuf, Nurul Arifin, Tantowi Yahya, dan banyak selebriti lainnya. Walaupun banyak juga yang tidak berhasil. Nah, mungkin pertanyaan pertama, mengapa mereka tertarik di dalam dunia politik dan juga mengapa panggung politik itu menarik-narik mereka yang berada di dalam dunia hiburan atau panggung hiburan masuk ke dalam dunia politik. Yang pertama, mengapa selebriti ingin masuk ke dunia politik? Ya, kita mungkin bisa katakan ini adalah bagian dari panggilan hidup beberapa selebriti yang ingin berkarya dan berkontribusi lebih di dalam masyarakat, sehingga mereka kemudian mengambil karir di dunia politik. Tetapi beberapa selebriti lainnya, basically mereka mau masuk ke dalam dunia politik untuk melanggengkan popularitas mereka, supaya mereka bisa terus dikenang di dalam masyarakat. Mungkin karir selebritinya, karir hiburannya sudah mulai menurun, sehingga mereka kemudian memasuki panggung politik. Tapi saya tidak berusaha menjudge ini semua. Dari dua motivasi itu tentu saja masing-masing selebriti memiliki alasannya masing-masing. Nah, yang saya tertarik untuk membahas kenapa aktor-aktor di dunia politik, partai politik, senang untuk menarik-narik mereka yang ada di panggung yang berbeda ini. Alasan utamanya adalah partai politik membutuhkan suara. Mereka membutuhkan vote getters, mereka membutuhkan orang-orang yang dipasang di depan menjadi etalase dari partai tersebut. Supaya apa? Supaya masyarakat ramai-ramai memilih partai tersebut. Karena di dalam panggung demokrasi, mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki kursi di legislatif, itu adalah mereka yang dicoblos oleh lebih banyak masyarakat di daerah tersebut dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, untuk memperbesar suara mereka, mereka membutuhkan orang-orang yang telah memiliki popularitas, orang-orang yang sudah dikenal. Karena popularitas di dalam panggung politik adalah sesuatu yang tidak murah, mahal biayanya. Anda bayangkan kalau Anda seorang biasa yang ingin berkarir secara politik. Untuk Anda bisa terpilih menjadi anggota legislatif atau menjadi kandidat kepala daerah, Anda harus dikenal. Dan popularitas ini itu membutuhkan waktu, biaya, tenaga yang sangat besar. Nah, para selebriti ini di karir mereka udah memiliki popularitas tertentu. Anda bayangkan saja seorang bintang film atau penyanyi, aktor, aktris, public figure yang sudah memiliki fans yang cukup banyak. Ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan. Mereka yang menjadi content creator, mereka telah memiliki jutaan subscriber mungkin. Nah, ini semua adalah potensi suara yang dilirik oleh mereka yang ada di partai politik. Oleh karena itu, mereka berpikir dengan menarik para selebriti masuk ini ke dalam partai politik atau menjadi caleg-caleg mereka atau menjadi calon kepala daerah mereka, maka popularitas akan meningkat dan otomatis membuat orang mencoblos mereka atau partai mereka. Tentu saja asumsinya adalah dengan popularitas yang ada dari selebriti yang menjadi caleg atau cakada tersebut, maka partai mereka akan dipilih, dicoblos dan kemudian memenangkan kompetisi tersebut. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Ya, karena panggungnya berbeda, ya. Kita bisa lihat ada selebriti yang berhasil, tapi banyak juga selebriti yang tidak berhasil. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa ada yang berhasil dan kenapa ada yang tidak berhasil? Saya akan bagikan opini saya yang mungkin bisa membantu teman-teman selebriti yang ingin masuk ke dalam dunia politik. Yang pertama, popularitas tidak menjamin elektabilitas.
Popularitas adalah sebuah modal yang baik, karena dengan popularitas kita sudah diketahui. Itu adalah aset sosial yang baik sekali. Tetapi untuk menjadi elektabilitas itu tidak mudah. Ada serangkaian cara dan strategi untuk merubah ini menjadi elektabilitas. Dalam bahasa survei ada istilah tahu, disukai, dan kemudian dipilih. Popularitas, likabilitas, dan yang terakhir elektabilitas. Nah, untuk menuju kepada elektabilitas diperlukan tahapan rencana strategi yang tepat. Bagaimana membuat personal branding yang baik. Karena popularitas belum tentu Anda disukai. Disukai juga belum tentu Anda dipilih. Nah, caranya bagaimana? Itu ilmunya perlu dipelajari secara lebih dalam untuk diimplementasikan supaya bisa berhasil. Yang kedua, memahami panggung politik berbeda dengan panggung hiburan. Bahwa di dalam dunia politik ada langgam, ada values, ada gaya tertentu, ada aktor-aktor tertentu yang mempengaruhi kompetisi yang ada di lapangan. Jadi tidak kemudian Anda merasa sudah populer, sudah terkenal, kemudian saya masuk ke situ, saya dipilih. Prosesnya tidak semudah itu. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang Anda harus pelajari. Bagaimana etika politik, bagaimana kemudian interaksi politik di antara para aktor, bagaimana memahami kompetitor dengan benar. Hal-hal seperti itu Anda perlu pelajari kalau Anda ingin masuk ke dalam political game seperti kompetisi politik atau pemilu, apakah itu pileg maupun pilkada. 3. Biasanya para selebriti tidak merencanakan dengan baik. Ya, jadi mereka maju ke dalam panggung politik kadang-kadang tidak direncanakan sejak awal. Artinya mereka baru muncul di akhir-akhir saja atau kadang-kadang keputusannya spontan karena ditawari oleh para ketua umum partai politik atau tokoh-tokoh politik lain, kemudian Anda tertarik untuk mencoba-coba. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman selebriti, panggung politik bukan panggung coba-coba. Anda kalau ingin serius menang dan masuk ke dalam, terjun ke dalam politik sebagai aktor politik yang hebat, Anda harus mempersiapkan diri sejak awal. Sekali lagi, popularitas itu penting, tetapi tidak bisa menentukan, tidak otomatis. Jadi Anda harus mempersiapkan strateginya dengan tepat, merencanakan dengan baik, manajemen dana yang baik, manajemen tim ses yang benar. Karena Anda nanti bekerja sama bukan sebagai pribadi saja sendiri, tetapi bekerja sama dengan orang lain. Ya. Beda dengan dunia artis yang Anda bisa populer sendiri. Kalau di dunia politik Anda membutuhkan tim untuk Anda bisa berhasil. Nah, ini semua kalau Anda bisa mempersiapkan dengan baik, manajemen waktu baik, manajemen dana baik, manajemen tim ses baik, maka saya yakin Anda semua bisa berhasil di dalam kompetisi politik. Nah, demikian bahasan kita hari ini mengenai selebriti di dunia politik. Semoga bermanfaat dan salam perubahan.